Nasdem itu partai yang berbeda. Nasdem dari mulai kata Pak Surya Paloh, awas di Nasdem itu jangan ada istilah mahar. Betul-betul partai Nasdem itu adalah partai lillahi ta'ala. Saya sudah hampir 3 tahun ikut kakak dia. Dia sama sekali tidak ada istilah gimana ya. Nasdem lebih sifat ke bekerja sama, ya? silaturahmi, kekeluargaan. Maka ini kembali ke Kang Aceh. Jadi pasti itu ada gabung. Anda katanya udah di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Kemarin kita pembahasan dengan hadirnya salah satu kader dari Nasdem. Beliau merupakan mantan ketua Partai Gerindra dan juga mantan anggota DPRD Kabupaten Garut. Hari ini kalau di Nasdem panggilannya kakak. Ketua DPD Partai Nasdem Garut, Kak Diah, mengutus ini para pembesar-pembesar di Nasdem. Tidak lain adalah, saya panggil kakak ya, Kak Panji Pratama Putra SM. Yes. Yang ini ya. Iya, Kak Panji. Sebagai wakil bidang milenial dan pemilih pemula. Betul. Oh. Lalu ada Kak Zahra Nur Amirah, SPT ya? Iya. Sebagai wakil bidang ekonomi kreatif. Betul. Lalu nih, ini ada teman saya saat beliau menjabat kepala desa dan beliau semula sebagai kader Partai Golongan Karya. dua itu ya, PKB itu. Lalu beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Garut dari Partai PKB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hari ini beliau ada di Nasdem selaku wakil Bapilu. Ini sangat strategis. Kak Aai Sarip Hidayat. Nah, ini mantan ketua KNPI Kabupaten Garut. Ada 2 mantan ketua KNPI dan hari ini malam ini hadirnya yang baru kemarin 2 periode kemarin ya? 2016, 2019 2016-2019 masih hangat. Nah, beliau adalah Tubagus Hayi Sasmita. Assalamualaikum. Kebetulan beliau adalah bacaleg Dapil 1. Wah. Terima kasih nih. Saya tanya dari atas dulu ya. Atau saya harus prolog cerita. Saya bikin tulisan hadirnya kawan saya dari Cibatu, mantan ketua Gerindra, lalu terinspirasi saya harus menulis begitu ramainya tokoh-tokoh di Garut, baik mantan ketua KNPI atau tokoh-tokoh partai yang hijrah ke Nasdem. Nah, ini bisa terbilang cukup banyak kan? Betul. Apa sih sampai begitu cukup gemuruh Nasdem itu? Apa yang sedang dipersiapkan Nasdem ini sudah mulai tahun politik ya? Saya nanya ke Pak Aai sebagai wakil Bapilu. Setelah saya sendiri gabung nih kata tak ya dengan Partai Nasdem nih. Awalnya saya ragu juga nih, ragu nih saya harus ikut ke Partai Nasdem. Nah, dengan tahun 2019 di pemilu tahun 2019 kan job, gak ada kursinya. Nah, semula saya ragu,
datang ke Nasdem dengan tidak ada kursi di parlemen. Itulah ragu ya. Tapi setelah kami datang jadi pengurus Partai Nasdem, ikut Rakerda, ikut Rakernas, ikut Kemah Restorasi, wah Nasdem luar biasa. Nasdem adalah partai idola kami sekarang. Partai idola. Asli. Dengan penting-pentingan ada Surya Paloh, ada bangsa luar biasa. Insya Allah Nasdem ke depan akan merajai di Garut. Amin. Salah Tata. Jangan pesimis. Ya Tata harus. Apa karena memang karena pimpinannya ketua DPC-nya Kadia sebagai ibu bupati? Ya, itu secara non teknis adalah. Secara non teknis adalah. Karena kebiduran ibu dia itu tidak udah familiar di masyarakat. Jadi enaklah membawa Partai Nasdem dengan pimpinan kakak dia. Iya, jadi kita di lapangan oke lah, nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Ini sudah dipersiapkan matang ya menuju pemilu 2024. Menuju ini kita kan nggak ada kursi ya, nggak ada kursi di parlemen. Tapi setelah ada figur kakak dia kan orang, ih kakak dia itu siapa kan? Ya. Gitu. Ya, enaklah di lapangan kita bisa ada alasan-alasan yang cukup baik. Saya nanti lebih dalam ke Pak Ai ya karena di Bapilu. Itu diantaranya. Ingin dulu ke Kak Panji nih. Yes, siap. Bidang milenial. Coba apa kinerja di bidang milenial dan pemilihan pemula? Ini kalau milenial agak sedikit kenceng ya karena ini semangat menggebu-gebu nih. Wah. Karena saya pemilih pemula Pak, awalnya itu terjun di 2016. Kebetulan saya tergabung menjadi tim sesnya Bapak. Tahan dulu, sebelumnya belum masuk partai? Belum Pak, saya aktif di Bara Muda. Kebetulan kaum muda milenial yang aktif untuk mendukung Pak Haji Rudi Gunawan waktu itu. Ya, dan juga saya juga pernah menjadi korwil ketika pemenangan gubernur. Nah, dulu ketika masuk partai Nasdem itu ditelepon kaget ya sama salah satu anak dari Bapak Bupati nelpon, "Ji, berminat tidak buat di milenial?" Saya sedikit bingung ya karena Partai Nasdem itu telepon oleh Kak Kokoan. Ya, Kak Ajam sama Kak Kokoan ya. Seperti itu, dari poin karena dulu Kak Kokoan itu sebagai ya intinya senior saya lah di Bara Muda. Dan beliau Partai Gerindra dulu. Oh iya, di partai sebelah ya. Jadi nggak disebut nama ya. Dan di sini mungkin suatu kebanggaan bisa gabung dengan ini mentor politik saya juga, ada Kak Ai juga. Ini Kak Ai juga ya, ketua KNPI juga saya harap. Ini sama-sama sering berbarengan untuk aktif dalam pembinaan milenial. Nah, awalnya kita kembali ke awal bahwa saya bingung nih, ini Partai Nasdem ya, yang notabene ketika 2019 punten-punten dicapnya sebagai partai penista agama ya. Itu saya agak kaget nih, tapi tantangan sendiri buat saya bagaimana caranya untuk bisa mengharumkan ketika pemilih pemula dan mengharumkan partai ini gitu. Nah, ketika mendalami betul apa yang kata Kakak Ai sampaikan, saya mendalami sekali kegiatan-kegiatan dari Nasdem ya. Dimulai dari tadi ada Rakerda, Rakernas, Ngintoran kemarin. Saya mengikuti ya? Kalau saya nggak mengikutinya dari informasi-informasi Kakak Ai. Tapi secara kemarin saya terjun langsung di Kemah Restorasi dan alhamdulillah mendalami beberapa pencerahan bahwa Partai Nasdem ini adalah partai yang mengedepankan ideologi politik meritokrasi. Jadi tidak membeda-bedakan apa itu suku, ras, agama. Tidak ada kelas sosial, tidak ada kelas apa senioritas, nggak ada. Jadi kenapa disebutnya kakak-kakak? Nah itu agak lebih akrab lagi, agak lebih kenal lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya aktif di Partai Nasdem ini? Karena di partai ini mempunyai 3 ketua yang sangat hebat. Ya, dimulai dari ketua umum itu Pak Surya Paloh. Ya. Yang kedua ada Pak Saan. Yang ketiga di Garut ada Ibu Dia. Nah ini saya mendalami dan membentuk suatu filosofi bahwa Surya Paloh ini, Surya itu kan menyinari ya, menerangi ya. Paloh itu pasti karena Allah. Kalau ini kita partai, kalau Kak Ai saya belajar banget dari Kak Ai bahwa kalau kita kalau kamu ingin jadi orang politik, ingat politik itu adalah investasi sosial. Wah, saya benar-benar merinding Pak asli ketika Pak Ai bilang gitu ya. Oh iya, terus kemarin ketemu sama Pak Surya Paloh dan beliau. Tahan dulu. Oke. Tadi soal Surya Paloh. Surya Paloh. Filosofinya ada kan? Ada. Jadi Surya itu menerangi, Paloh itu pasti karena Allah. Nah itu. Jadi semua apa yang kita lakukan di partai itu semata-mata ingin memberikan suri tauladan, ingin memberikan tadi aksi sosial, merangkul bukan memukul ya. Jadi intinya partai ini adalah partai yang merangkul Pak. Kenapa saya suka partai ini? Yang kedua, ketika saya ingin jadi orang politik harus punya prinsip saan. Apa itu saan? Spirit aktif antusiasme.
Jadi jujur saya ketika aku masuk partai tidak main-main Pak. Saya mendalami Partai Nasdem itu yang pertama dulu Jepang ya, ketika dengan restorasi Meiji-nya mampu melakukan kekaisaran. Tahan dulu kapan? Tahan dulu, boleh saya mau ngebu Pak. Luar biasa. Betul. Antusiasnya sama. Ya, ini Saan itu apa? Saan itu? spirit, aktif, antusiasme. Jadi kita harus punya semangat, aktif, dan antusiasme. Dan yang terakhir, dia ketika kita surya paloh, meneladani, ya, terus Saan spirit aktif, dan juga dia berzikir dan berpasrah. Hasil Allah. Itu semangat saya untuk dari saya. Kak Panji, Oke. diulangi lagi ya filosofi tentang Kak Dia. Jadi Kak Dia itu tadi kan ketika kita sudah surya paloh ya, ketika sudah menerangi, meneladani, dan karena Allah, prinsip ikhlas. Ikhlas itu inovatif, kreatif, harmonis, setara, terapi, dan smart. Jadi pengurus Nasdem itu tidak ada yang istilahnya yang malas-malasan, tidak ada yang yang nggak pintar, semuanya pasti punya kompeten di bidang masing-masing. Terus ketika kita udah semangat dan antusias, baru kita tidak bisa apa-apa selain berzikir dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang melatar belakangi. Saya sangat begitu salut dengan partai ini ya. Tadi tidak mengenal kelas sosial, tadi dengan Dia itu berzikir dan berpasrah. Oke. Kesimpulan dari filosofi ketiga tokoh ini. Jadi ketiga tokoh ini berarti kalau kita ingin berpolitik ya, apalagi ini khusus Kakanda dari KKI, apalagi Tajara yang mau maju di Bacalek ya, di caleg itu mempunyai tahapan 3 step. Yang pertama harus tadi ikhlas ya. Yang kedua harus semangat. Yang ketiga tadi kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi poinnya spiritual power, intellectual power, dan emotional power harus masagi ya, Masagi. Ini sangat spiritual bagus ya. Ya. Terima kasih nih ke Kak Panji. Saya langsung ke Kak Jahra nih, Kak Jahra. ya. Di Sri Kandi ya berarti. Di Nasdem itu selain Kak Jahra ada perempuan-perempuan lain lagi ada? Banyak tentunya, terutama di Garnita Malahayati itu memang untuk Garnita Malahayati. Malahayati. Ya, itu wadahnya untuk untuk perempuan-perempuan. Oke. Baik dari kalangan mama maupun yang masih muda-muda juga bisa bergabung di situ. Oke. Kalau perempuan yang milenial masuknya ke sana nggak? Kapan juga? Bisa ke Bisa mahasiswa, mahasiswa yang merangkul. Oke. Nah lalu sesuai dengan bidangnya nih, bidang ekonomi kreatif apa Ya. itu? Sesuai dengan visinya yaitu pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan tentunya, karena saya kesehariannya itu adalah mendampingi UMKM khususnya di Kabupaten Garut sejak 2017, dan sebelumnya saya juga mau memberitahu dulu sebelumnya Pak, saya juga awalnya dari Partai Gerindra. Dari Gerindra juga, besutan Bapak Prabowo. Kenapa saya berkiprah ke Nasdem? Karena memang tadi yang Bapak ceritakan bahwa di Nasdem itu gemuruhnya sudah sangat bagus. Nah, kebetulan saya ditelepon langsung oleh Kakak Dia untuk kamu keluar dari Gerindra masuk sini aja, katanya sama aku, bantuin aku. Nah, dari situ akhirnya berpikir memang karena memang Nasdem itu untuk ke depan saya melihat lebih baik daripada yang sebelumnya gitu, makanya saya memutuskan untuk keluar dari partai itu dan untuk all out di Partai Nasdem gitu. Kebetulan saya juga mengikuti 30% gender untuk ikut maju bertarung kembali di Dapil 1. Ya. Waktu di Gerindra nyalek juga. Nyalek juga dengan kebetulan di situ kan ada senior Ibu Susi ya, di situ di Gerindra itu ada gendernya Ibu Susi, tapi ketika saya masuk suara tidak lebih jauh dari yang senior gitu. Ibu Susilawati ya. Bukan Ibu Susi yang Susilawati itu. Bukan, ada satu lagi Ibu Susi yang satunya lagi. Oh iya, yang ini Garut Kota ya? Iya, itu. Nah, Ibu itu. Nah, karena mungkin Kakak Dia juga dengan berbagai pertimbangan mengajak saya ke Partai Nasdem karena mungkin tahu di kapasitas juga di situ, makanya saya ikut gabunglah di situ dengan membawa visi pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan supaya apa? Supaya kita itu mandiri dalam berwirausaha seperti itu. Jadi tidak harus bekerja. Kita itu siapa? Masyarakat tentunya. Jadi di Nasdem ini saya menerapkan ingin memberikan seperti yang tadi Kakak Panji ceritakan, seperti dari Kakak Ayu kepada kita kaum milenial, memberikan nasihat bahwa harus ada investasi sosial di situ, di mana kita itu walaupun berpartai tapi kita pun harus sharing dalam arti untuk
kehidupan yang selanjutnya, seperti untuk bertahan hidup itu seperti apa gitu. Makanya saya membidik untuk UMKM. Jadi siapapun yang tidak bekerja bisa menghasilkan menghasilkan yang namanya menghasilkan uang dengan cara menghasilkan produk lewat UMKM itu. Apalagi kemarin kita terdampak Covid kan, hampir alhamdulillah walaupun dari Nasdem kita memang tidak ada dewannya dan tidak ada resesnya untuk hal seperti itu, untuk sosial, tapi alhamdulillah karena saya berkecimpung di dunia UMKM bisa sedikitnya menjadi jembatan untuk adanya bantuan-bantuan dari pemerintah, program-program pemerintah. Itu binaan UMKM ada? Ada, Pak. Oh, ada. Ada tersebar di seluruh Kabupaten Garut, tidak hanya Dapil 1 saja kalau saya sebetulnya gitu. Cuman mungkin walaupun saya nyalek di Dapil 1, tapi tidak berarti saya mengistimewakan Dapil 1, tidak, karena UMKM itu kan milik kita semua. Gitu. Keren. Jadi untuk para masyarakat Kabupaten Garut jangan khawatir. Kalau di Nasdem itu kita berbagi sharing segala macam. Apalagi UMKM. Mari bersama saya pastinya UMKM bisa lebih maju, bangkit dari keterpurukan kopi. Luar biasa. Pura. Ini luar biasa junior. Anda itu luar biasa nih. Kalah dia juga. Ini nih, saya pertanyaannya langsung ke mantan ketua KNP. KAI ini kan dulu di Golkar kan? Belum pernah. Tapi pengurus Golkar loh? Enggak. Di Gerindra enggak? Gerindra enggak. Oke. Coba ceritakan di kami rakyat Garut yang mengenal Anda sebagai ketua KNPI saat itu, tiba-tiba harus ke Nasdem. Nah, ya karena info ya, pertama kali kan kita bakal menelusuri begitu. Oke. Nah, intinya begini, bahwa ada kontribusi yang harus manusia lakukan begitu untuk berkehidupan sosial dan investasi sosial berbangsa dan bernegara. Kalau visi misi sebetulnya hampir sama lah semuanya partai begitu. Tapi ketertarikan saya adalah ada nuansa yang beda di Partai Nasdem ini begitu. Nuansa yang berbeda. Yang diusung itu tidak mengusung salah satu politik identitas tertentu, tapi kebinekaanlah yang lebih ditonjolkan gitu. Tentang kebinekaan keindonesiaan, nasionalis. Nah, sehingga itu bersinergi dengan, kalau kebinekaan kan di Demokrat juga begitu. Ada sebetulnya. Di Gerindra juga begitu. Di Gerindra ada. Nah, sebetulnya bisa nggak lebih spesifik Nasdem itu berbeda? Oh, maksudnya siapa yang merekong gitu ya? Nah, mungkin itu ada faktor-faktor non teknis dan teknis yang mengakibatkan saya di Nasdem. Nah, setelah dipelajari dari sisi baik itu materi di visi misi dan lain sebagainya, kayaknya cocok gitu Nasdem ini. Buat saya berlabuh pertama kali di partai. Luar biasa. Ini sudah yakin ya? Yakin. Insya Allah saya melamar lah ke Partai Nasdem. Ini sejak kapan? Melamar itu sudah berapa lama? Sejak minggu kemarin. Ya, makanya banyak dimarahin sama Mbak Pingunya. Oh, telat amat. Ya, mudah-mudahan nanti ada keajaiban sehingga saya lolos di caleg lah. Oke. Satu lagi KAI kan nggak asing dengan saya, lama bagaimana kondisi politik di Kabupaten Garut. Lalu dikaitkan dengan Nasdem. Saya belum nanya dulu ke Bapilo nih, karena beliau sangat syarat berpengalaman kan. KAI dengan saya kan bisa melihat lah. Terus optimis gak Nasdem akan mendapatkan berapa kursi nanti di 2024? Nah, kalau lihat pergerakan seperti ini, begitu semangat mudanya dari sisi perempuannya juga begitu aktif, lalu Bapilunya juga orang-orang berpengalaman, plus banyaknya migrasi gitu dari partai-partai sebelah, saya yakin ini bakal semua dapil ini terisi. Semua dapil yakin terisi gitu. Nah, ditambah lagi figur yang tadi sebagai pimpinan kepala daerah, gitu. Itu terlepas dari pro dan kontra, karena setiap orang tuh punya masalah dengan dirinya dan penilaian terhadap orang lain gitu. Itu kan hanya posisi saja, dia di mana dan sebagai apa, lalu dapat apa. Orang tidak suka itu kadang-kadang dia nggak dapat apa-apa dalam posisi tadi. Lalu ada lagi nih,
KAI kan baru ya, beda dengan teman-teman yang sudah berbulan-bulan mungkin. Bertahun-tahun. KAI baru. Bagaimana melihat sosok Ketua DPD Nasdem? Oh, tentang Ketua DPD Nasdem ya. Saya kira itu sudah banyak dilihat lah kiprah nyatanya. Yang pertama beliau juga tidak hanya sebagai Ketua Nasdem, tapi juga di TPPKK dan TP Perempuan dan Anak itu ya. Jika TP2. Jika dilihat dari kiprah pribadi ataupun jabatan yang melekat, itu banyak prestasi yang beliau lakukan di masyarakat. Kontribusinya memang banyak Pak. Karena secara personal kan ada juga gitu karakter ketika seseorang istri pejabat itu mobilitasnya kurang tinggi. Tapi kelihatan Budia ini kan mengambil peran, tidak diam pada zona nyaman gitu. Kalau istri pejabat kan diam aja nggak apa-apa. Tapi ini mengambil resiko yang sangat tinggi dengan mengambil posisi sebagai ketua salah satu partai yang saat ini kan nggak punya perwakilan sama sekali. Artinya ini daya juangnya kan, daya taruhnya luar biasa begitu. Dia mencoba membuktikan kualitas dirinya, bagaimana partai yang tadinya nihil gitu, ataupun sebelumnya mungkin pernah ada satu dan sekarang dua ya. Nah sekarang mau dicoba dibuktikan begitu. Nah efeknya saat ini kan banyak yang hijrah itu. Oke, terima kasih nih Kak Ayi. Saya ingin langsung nih ke orang yang harus bertanggung jawab di pemilu 2024. Ini sudah mulai tahun politik kan? Ini wajib. Tadi di luar waktu saya bertandang ke markas Nasdem, Kai kan bilang saya berani ditampar jika tidak mendapatkan kursi ya. Nah, saya ingin ke kedalaman Nasdem ya. Di Nasdem katanya tidak ada IPK atau budaya mahar. Coba ceritakan. Dan Nasdem kan ada kata restorasi ya kata-katanya. Ya. Bukan kata-kata yang mau perubahan lah. Nah, jadi di Nasdem itu partai yang berbeda. Nasdem dari mulai kata Pak Surya Paloh, awas di Nasdem itu jangan ada istilah mahar. Betul-betul partai Nasdem itu adalah partai lillahi ta'ala. Saya sudah hampir 3 tahun ikut kakak dia. Dia sama sekali tidak ada istilah gimana ya. Nasdem lebih sifat ke bekerja sama ya, silaturahmi, kekeluargaan. Makan ada, tidak makan, itu istilah. Ayah ditaruhan, daya. Betul. Itulah Nasdem. Asli tak. Awalnya saya datang ke Nasdem dengan harapan ini yang megang Nasdem adalah orang birokrasi luar biasa. Tapi setelah saya ke Nasdem, ikut Rakernas, timbul semangat bahwa Nasdem itu harus dibesarkan. Betul. Karena cita-cita luhur pendiri Nasdem itu luar biasa. Asli. Ya. Sampai ada istilah partai tidak bermahar. Luar biasa. Saya sebagai Bapilu dulu kan sempat mogok. Jadi gini, jadi Nasdem itu dari setelah kami dilantik menjadi pengurus partai Nasdem, seminggu kemudian membentuk DPC, pengurus tingkat kecamatan, harus membentuk pengurus tingkat ranting atau tingkat desa. Nah, yang sama sekali kami tidak tahu nih harus bagaimana. Nah, jadi kakak dia itu memberikan instruksi karena melihat maaf dengan kepengurusan yang lama, karena melihat waktu pemilu di tahun 2019 Nasdem tidak ada kursi, ada 2 juga tidak ada, jadi lepas nggak ada kursinya. Maka mungkin ini ada beberapa faktor kekurangan dari sebelumnya. Maka di sini kami mencoba untuk merevitalisasi lah, merubah. Nah, bukan berarti harus semuanya tidak ada, tapi ya bisa gimana ya, mungkin 20% pengurus lama, mungkin 80% pengurus baru. Jadi kalau pengurus baru mungkin instruksi itu akan tajam lah kata.
Itu. Luar biasa. Nih Pak ini dan kawan-kawan semua, saya tidak bermaksud mengatakan Nasdem kecil ya, partai kecil. Tetapi jika dibandingkan dengan partai-partai yang sudah berkecimpung lama, tentu partai Nasdem kecil. Cuman yang salut buat saya, ini sering mengatakan ke teman-teman baik di teman partai lain dan juga kawan-kawan aktivis, bahwa kematangan strategi politik di Nasdem itu selalu jitu. Salah satu contoh, mengambil star presiden harus Jokowi, fakta Jokowi. Lalu gubernur Jawa Barat, beliau Jawa Hari mengambil star, belum apa-apa kan, belum ada deklarasi dari partai manapun, Nasdem langsung mengatakan Ridwan Kamil. Hari ini itu kan harus menjadi tanggung jawab moral bagi partai Nasdem di Kabupaten Garut. Target yang sudah disampaikan oleh internal Nasdem, Kak Dia harus menjadi Bupati OS. Yakin nggak itu? Yakin. Kalau ingin menambahkan, ini kan partai ini partai pembaharu ya. Kalau bisa dikatakan restorasi perubahan, gerakan perubahan. Nah kalau milenial sendiri dari Garut sendiri, saya mempunyai tagline berubah atau punah, inovasi atau mati. Wow. Gitu ya. Jadi gini Pak, partai Nasdem ini partai penengah Pak. Ya, jadi nggak ke kiri, nggak ke kanan. Jadi partai penengah. Di tengah-tengah. Makanya banyak sekali tagline ya di pusat bahwa semua teman Nasdem ya, semua membutuhkan Nasdem. Ya. Kenapa? Karena partai Nasdem ini partai penengah yang tidak akan terjebak dalam sistem primordialisme. Ya, atau ya sistem yang tadi politik identitas, suku, ras, agama. Ini semuanya kita tadi semua teman Nasdem. Makanya kami kan ada beberapa pemberitaan Nasdem ini salah satu partai yang punya Nasdem Power. Kan diundang oleh PDI. Kapan ini saya tertarik dengan kalimat primordial ya. Yes. Tidak khawatir kondisi ketua DPD Nasdem yang memang bukan orang Garut. Tidak khawatir. Tidak khawatir. Tidak khawatir. Karena Tadinya di mana kata tak? Mungkin Bu Dia. Ya, Bu Dia kan Kadia ya. ya Bukan putra daerah. sukunya bukan di Garut. Ya, Karena itu masih keturunan juga kan. Ada nasi batunya juga. Ada ya. Ada cibat. Klarifikasikan silakan. Jadi Kadia. ini harus tahu juga ya, harus Oke. tahu juga. Jadi bahwa Kak Dia itu memang, saya pernah lama-lama ngobrol dengan Kak Dia ketika saya main ke Ambon ya, ke saudara saya, Pak itu main ya ke pantai Salobar. Kenapa kakak Salobar? Salobar itu saya dulu, bapak saya dinas di Salobar, kan TNI kan. Oke. Ya memang cerita ibunya dari Padang, bapaknya masih keturunan dari Cibatu dia itu. Cibatu. Jadi masih ada darah keturunan. Dari Cibatu dia itu. Nah yang jelas ini kan di NKRI. NKRI betul. Itulah yang kita coba. Ini ada sejarah juga kata tak. Ya. Orang yang menggebu-gebu ingin menjadi pemimpin Garut, semuanya itu bukan orang Garut. Betul. Kan? Dan Pak Helmi orang mana? Ya. terbukti menjadi wakil. Kalau kata jangan nanti cerita. Jadi Kata tahu sendiri lah. Oke. Itu kan ini namanya juga Garut. Oke. Tapi saya kan sudah Rudi Gunawan, Pak Rudi Gunawan sudah membuktikan. Oke. Beliau putra Garut yang sukses. Betul. Oke. Kita kembali lagi mengerucut ya. Ya. Partai Nasdem secara nasional mengagetkan umat muslim yang dikatakan kan dulu pernah Nasdem itu dianggap Ya. penista. Tapi nyatanya hari ini nasional menyebut calon presiden Pak Anies. Betul. Ada 3 kandidat. Tidak kandidat. Biarlah itu ya. Saya tidak masuk ke situ, tapi kembali lagi masuk ke Garut. Betul. Target anggota dewan di Garut ada berapa? Dari Nasdem. Nah ini ya, ini kata Pak. Siap. Nih kan sedikit kita ngobrol lah. Nih, ini Pak Caleg, nih Pak Jara juga Pak Caleg. Gini ya, sebetulnya kami menyadari di kepengurusan Partai Nasdem Garut nih, di DPD Partai Nasdem Garut, bahwa kita adalah cukup berat. Karena selain kita tidak punya kursi di parlemen, juga Nasdem belum punya basis. Oke. Ketika saya didaulat menjadi ketua Bapilu di Partai Nasdem,
sebetulnya berat kan? PR luar biasa. Nah, dari mulai bulan Januari itu Nasdem sudah merekrut bacalek. Januari kemarin? Dari Januari kemarin. Jadi kami bekerja udah 8 bulan. Udah 8 bulan ini. Ini karena instruksi dari DPP. Bahwa dari bulan Januari kita harus sudah merekrut bacalek. Nah, setelah kami mengadakan rapat pengurus, bagaimana nih merekrut bacalek itu? Maka dibentuklah satu panitia kecil. Nah, gini kata ya. Dan tadi saya sudah menceritakan, udah ngobrol. Nah, ngobrol dengan pimpinan kami nih, Kak Dia. Ada Sekum juga, Kak Kokon, semua hadirlah. Nah, Kak Ai gimana ya cara merekrut bacalek? Nah, kami dibentuklah panitia kecil. Itu dibentuk. Nah, setelah itu dengan arahan beliau itu setelah Kakak aja, karena ini saya juga jadi bingung. Aduh gimana ini gitu, apalagi kan di Nasdem belum ada pendanaan. Nah, makanya kami selaku Bapilu bertanggung jawab di lapangan. Nah gini lah, jadi setelah kami ngobrol nih Nasdem ini memang KI Nasdem itu tidak ada kursi, sehingga kami berpikir sebaik mungkin menjaring bacalek yang luar biasa dapat dikenal oleh masyarakat. Makanya kami ada beberapa gini kata. Satu, dikenal oleh pemilih. Kami mencari orang yang dikenal dulu oleh pemilih. Baik orang tersebut jangan pukul dari kenal. Tapi kami datang ke kecamatan-kecamatan mencari tokoh-tokoh yang betul-betul dikenal orang. Datang ke selatan. Hampir setiap dapil kami susul. Ya, mapping ya? Mapping. Iya, kerja kita dari mulai selatan. Kita di selatan 4 hari, tidak tidur di sayang gelang. Gitu. Tiap ada yang kenal kita tanya nih, di sini ada orang tokoh siapa. Mulai yang kita ambil adalah satu tokoh keagamaan. Mereka dikenal oleh pemilih karena sebagai tokoh agama. Ada juga yang tokoh dari birokrasi yang kita ambil dari mantan kepala desa lah, minimal sampai pensiunan birokrasi. Ada juga dari tokoh pengusaha atau swasta yang mereka mungkin cukup dikenal orang banyak. Yang keempat juga ada tokoh dari kepemudaan. Tokoh pemuda, ada juga tokoh dari olahragawan, itu diantara. Nah, setelah kami jaring, alhamdulillah sekarang kita mencapai sudah menjaring 95 orang bacalek. Gitu luar biasa lah. Nah ini antrian besar dari partai lain masuk ke Partai Nasdem. Pastinya sebagai Bapilu nanya, apa alasan masuk ke Nasdem? Nah gini ya Kak Tata. Jawaban teman-teman nih. Sebetulnya begini nih, kan kita nih dari awal sudah mengajak orang. Yuk mari bergabung ke Nasdem. Yuk ikut menjadi bacalek Nasdem. Tapi kebanyakan orang kan mencibir. Nasdem tidak ada kursi lah, paling nggak sana sah, ayo meureun cenah. Beda kamari aya sorangan rada loba kan. Abdi teh mau bisa lempang sorangan lah, mesti didukung ku tim kata ya. Nah, makanya kami ngobrol dengan Kadia harus maju di dapil 1. Saya tanya ke Kadia ini mau jadi anggota DPR pusat, mau jadi anggota DPRD provinsi atau di kabupaten. Pak Ai abdi mah teu hayang janteunana. Awalnya kan begitu. Nah, Sur Abdi kata cek mah kakak harus maju di dapil 1. Nah, caranya kudunya loh. Jangan dongkrak suara. Karena di dapil 1 itu minus 3.000 untuk ke kuota terakhir kemarin kursi. Berat. Ini yang berat adalah dapil 1 dan dapil 5. Mengacak ke pemilu sebelumnya. Tapi kalau melihat dari formasi bacalek yang 2019 itu masih jauh lah dari kategori dikenal oleh pemilih kata. Ada beberapa orang yang bacalek yang kelihatan mencapai suara sekian. Berarti yang ke bawahnya orang tidak dikenali pemilih.
Apalagi di Dapil 5, kita di Dapil 5 jauh meraih suara 5.800, kuota terakhir kursi 17.000, berarti harus ada 12.000. Nah, setelah saya dalami, ini bukan kesalahan partai, tapi kesalahan Bapilu yang menempatkan orang-orang tidak dikenal pemilih. Ini yang menjadi virus ini. Iya, virus ini. Makanya KAI bertanggung jawab hal itu ya. Nah, makanya kami sekarang ada memilih orang-orang yang dikenal pemilih. Nah, saya menyarankan kepada nanti yang maju di Bacalek, menyarankan jangan dulu menyatakan mau mencalonkan kalau keluarga tidak mendukung. Karena faktor utama adalah keluarga. Sudah ditanya nih teman-teman dia. Dikasih support. Waktu pertemuan Bacalek saya udah pertama seorang calon bakal calon legislatif harus didukung oleh keluarga. Namun tidak didukung keluarga oleh yang calon. Sampai Pak Dituna bakal Pak Soleh kenapa? Jelas lah. Harus ada bukti dukungan nggak? Tanda tangan dari keluarga? Itu mah pribadi. Privasi itu. Ini pertanyaan ke Kak Jahra sama Kak Ain. Ada 2 dapil yang memang dipandang disoroti ya. Pihak kami sebagai internal partai politik. Di dapil 1 itu perang bintang. Di situ ada dari Partai Golkar ya, Pak Iman Ali Rahman yang kabarnya, karena belum DCT ini, yang kabarnya masuk di dapil 1 DPD Garut. Lalu ada ketua Partai P3, Yudi Lasminingrat. Beliau katanya juga ya, kan masuk di dapil 1. Lalu ada mantan Kadis PUPR atau di LH, Pak UU Saifuddin, katanya dari Demokrat, masuk di dapil 1 juga. Teman-teman tuh nggak takut melawan nama besar kan, di zamannya kan? Karena hari ini mungkin zamannya buatan ada masa ada orangnya, masa lalu orangnya beliau, hari ini adalah anda. Takut nggak? Kalau saya pribadi sih nggak takut. Enggak ya? Karena memang kalau di Nasdem itu sebetulnya memang kan tanpa mahar itu ya. Jadi, nah kemudian dari di Nasdem itu juga kita kan yang ini nyaris memang tanpa mahar ya? Memang. Boleh ditanya, Kang Ai bergabung apa diminta oleh Pak Ai? Kalau ada permintaan bisa dilaporkan. Kopi sebetulnya tekor bensin. Malah saya yang disuguhin kopi. Jadi memang karena satu memang tanpa mahar, tentunya itu sudah menjadi di kuping masyarakat itu sudah terdengar selalu itu. Yang kemudian yang kedua, kenapa saya tidak takut gitu ya untuk bertarung dengan para senior, karena memang di Nasdem itu arahannya jelas dari ketum bahwa kita itu partai restorasi, gerakan perubahan. Jadi di Nasdem itu apa yang tidak benar tidak ada. Jadi di tengah-tengah itu betul, gitu, tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan. Nah yang ketiga, saya optimis karena saya membawa semangat dari Kang Saan ya. Kang Saan memberikan semangat, lebih baik tidak tidur hari ini gitu, kurang tidur hari ini daripada nanti kurang tidur. Dalam arti kita harus bekerja keras, karena di Nasdem itu semua pejuang, tarung semuanya gitu. Jadi mendingan tidak tidur sampai tahun 2024 daripada 2024 kita tidak tidur karena kehilangan segalanya gitu. Makanya kita semua kalau mau bergabung di Nasdem harus punya tekad dan harus punya jiwa mental pejuang gitu, mentalitas yang silakan, awalkan. Ya, tempat aja gitu ya. Nah, pada dasarnya kan potensi-potensi orang kenapa dia mencalonkan diri begitu ya. Sebetulnya harapan besar mereka ini kan untuk memajukan masyarakat. Begitulah prinsipnya bagaimana di kabupaten ini warga negara, citizen, khususnya di Kabupaten Garut ini tujuannya sama untuk mensejahterakan mereka gitu, maju dan sebagainya. Tapi potensi-potensi itu dalam aturan yang sudah diundangkan tidak ada jalur lain yang bisa masuk di sana sebagai pengambil keputusan kebijakan kecuali lewat partai. Nah, salah satunya makanya saya masuk di sini. Nah, terhadap senior yang maju di sana mungkin pengalaman memang sudah ada. Nah, tapi itu jadi pemicu juga bagi kita untuk pembuktian diri lah. Nah, sehingga kata Tejara tadi disebutkan bahwa memang ini lebih baik
itu kita Ya, pulang tidur. tidur aja. Karena memang kita suka begadang Mas. Ini kita ya untuk dapil 1 nih, untuk dapil 1 silakan aja itu ada tokoh birokrasi, orang orang ketua umum salah satu partai politik, tapi kita udah menargetkan dapil 1 2 untuk Nasdem. Lihat aja nanti petarung Nasdem itu siapa? Ya. Dapil 1 menargetkan 2 kursi. Wow. Nih, nah lihat petarung Nasdem luar biasa. Bagus. Karena ini kan tadi saya sebutkan ada 2 dapil yang menjadi sorotan. Tadi dapil 1 Prabintang, Ya. satu lagi dapil 5 yang dipandang dapil neraka katanya. Karena jumlah kursinya lebih sedikit. Apa strategi yang dilakukan oleh Nasdem untuk dapil 5? Nah, kita untuk dapil 5 Kak sampai sekarang masih penjaringan. Oh. Dalam arti kalau yang daftar banyak. Di dapil 5 itu udah 18 berarti ada 10 yang bisa tersisi juga. Nah, tapi dari hasil dari kami berkumulatif kemungkinan perolehan suara kita masih riskan sebetulnya. Nah, makanya sekarang kita masih mencari bacalgian betul-betul unggulan. Dalam arti mau berusaha dan mau bekerja. Itu. Jadi jangan baca lagi yang berandai-andai. Misalkan ada power lain yang akan membantu dalam perolehan suara begitu. Orang yang rajin bekerja, orang yang rajin bersilaturahmi lebih awal itu kemungkinan yang akan bisa menaruh suara banyak. Nah di sini kita akan makanya kita akan menyeleksi orang-orang yang betul-betul bisa mendongkrak suara di dapil 5. Tapi Nasdem sudah punya beberapa tokoh yang dikenal oleh pemilih untuk maju di dapil 5. Berarti kami siap mendapatkan kursi. Oh sudah ada Sudah. ya yang dipercaya. Nah target tadi dapil 1 2, dapil 5? Dapil 5 kita ya bisa dibilang bisa satu kursi dengan suara kurus atau mungkin bisa satu kursi suara gebuk. Oke. Tapi ya kita di suara kurus juga alhamdulillah. Alhamdulillah dapil 5. Oke, kayak ini kan partai politik tuh harus optimis ya. Seperti PKS menargetkan 10 kursi. Lalu P3 juga 10 kursi. Nasdem berapa kursi? Sebenarnya kata begini, kalau ditanya masalah target, semua kursi juga bisa sih. Kita dapat 12 kursi kan itu mah target ya. Yang namanya target siapa yang tidak mau banyak? Target. Kalau kita bilang target pasti wah. Tapi yang pada akhirnya kan di lapangan itu kita berkompetisi. Nah misalnya begini lah, kan sekarang Nasdem tidak ada kursi, pernah mendapatkan kursi 2. Kenapa jadi tidak ada? Ini kelemahan memasang orang-orang yang ikut menjadi kompetitor pilek. Ini kesalahan di sana. Dan sebetulnya pilek bakal mendapatkan suara kalau kompetitornya itu orang-orang yang betul bisa mendapatkan suara. Gitu. Kita jangan sampai salah menempatkan orang menjadi kompetitor di pilek. Makanya maaf 1000 maaf, Nasdem adalah partai yang akan memilih. Kami tidak ada harus banyak. Saksi juga sudah dipersiapkan oleh DPP. Susah enggak Pak Caleg Nasdem? Enggak. Pak Caleg Nasdem luar biasa. Tidak ada iuran. Nanti kalau sudah jadi ada anggota dewan enggak ada iuran. Nggak ada yang istilah iuran, namanya iuran ya. Nggak ada sumbangan. Nggak usah disumbangkan. Hanya Nasdem harus konsisten bekerja. Oh itu sudah komitmen ya? Itu mah udah aturan dari DPP. DPP. Kabarnya partai-partai di luar Nasdem, tanda kutip nih, mohon maaf ke partai-partai di luar Nasdem, itu setiap bulan anggota dewannya ada iuran. Nggak tahu kalau itu bukan di luar partai kita. Bapak kan dulu anggota dewan Pak. Itu kan nggak baik kita ngomong yang lain ya. Jangan nggak baik lah, yang penting mah kita ngomong Nasdem. Hari ini ya. Oke. Nah, masa tadi kan ada tadi kata-kata. Maaf saya ini. 95 yang sudah terjaring oleh Partai Nasdem sekarang di Garut belum tentu yang 95 itu lolos. Kalau melihat mereka nanti hasil surveinya minus. Nanti ada survei? Survei. Survei juga. Itu yang menyurvei adalah DPP. DPP. Kalau kita misalkan nanti udah menyerahkan bacalek,
Nah, di samping ada survei tingkat nasional, survei untuk Jabar 14, gini, survei untuk Jabar 11 itu kan nasional untuk DPR ya. Juga ada untuk Jabar 11, nanti juga ada survei untuk daerah. Oke. Nah, nanti ya jangan salahkan KAI, nanti kan hasil. Tapi KAI waktu tadi kan saya berkunjung ya ke KAI. Itu Nasdem sudah alat transportasinya sudah begitu mobile ya. Sepertinya sudah mempersiapkan diri dengan matang. Sebetulnya ya itu satu, kita berterima kasihlah ke kakak Diah ya, yang udah berusaha untuk memberikan satu alat yang namanya alat mobilisasi lah. Itu kan sangat penting kata saya. Sampai kakak dia ngomong gini, KAI pakai mobil odong-odong juga bisa ya, apalagi pakai mobil bagus kan gitu ya. Nah, abdi kamari boleh pakai mobil odong-odong, ayeuna diberi fasilitas seperti itu bakal lebih luar biasa. Wow. Oke ya, saya tidak akan melanjutkan percakapan ini. Lalu nanti setelah DCS ya, saya ingin mengundang teman-teman Nasdem, pengennya sih langsung ketua DPD berbincang langsung, agar tidak puas masyarakat. Jangan sampai puas di sini kan. Harus semakin tidak puas, semakin penasaran, semakin mendalami apa itu Nasdem. Tetapi di akhir nih, KAI, saya ingin ada statement dari teman-teman untuk mengajak ke publik sesuai dengan bidangnya. Kajahlah dulu, silakan. Kalau saya kebetulan di bidang ekonomi kreatif tentunya, jadi sesuai dengan visi saya yaitu pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan. Tentunya bagi masyarakat di pelosok manapun Garut, hayu kita dukung Nasdem karena insya Allah program-program UMKM pasti akan tersentuh. Sekarang aja belum ada dewannya, udah banyak memberikan sharing usaha, sharing bagaimana itu mencari modal dan sebagainya. Apalagi kalau ada dewannya nanti, insya Allah. Jangan lupa, dukung selalu Nasdem. Silakan Kak Panji. Kalau dari saya mungkin orang bijak mengatakan gini Pak, pemimpin terbaik hadir ya, itu pemimpin terbaik adalah pemimpin yang dikenal dan juga dikenal. Nah ini ada sedikit kata-kata perjuangan mungkin ya, kemarin yang diutarakan oleh Bapak Bupati Garut. Beliau mengatakan lebih baik hampir kalah daripada hampir menang. Jadi karena don't give up, jangan mudah menyerah karena suatu hal yang besar membutuhkan waktu, bersabarlah. Wow, luar biasa. KAI silakan. Nah, untuk newcomer, jadi saatnya kita aktualisasikan segala potensi kita saat ini untuk meraih apapun yang dicita-citakan lah, baik itu cita-cita pribadi, cita-cita kelompok, cita-cita masyarakat, semuanya mari kita bersama di Partai Nasdem untuk mencapai tujuan dan cita-cita itu. Ini ya. KAI mah tolong jelaskan dulu filosofi dari logo. Logo nih, logo. Gimana? Logo Nasdem itu apa maksudnya? Yang kuning apa itu? Itu nanya nanti aja itu ke KAI. KAI lebih mendalami, walaupun baru Pak saya lebih paham katanya. Oh gitu ya. Baik, silakan. Enggak aja. Ini mungkin refleksi kayaknya. Kalau biasanya itu kan refleksi dari spirit atau nilai-nilai yang ada di partai. Kalau di visi misi itu disebutkan bahwa merdeka dalam berbangsa dan bernegara, berdaulat dalam ekonomi, juga bermartabat dalam budaya. Nah, mungkin refleksinya disimbolkan dalam logonya ini Partai Nasdem. Oke. Kata luar biasa pertanyaan, kayak matematika. Kan saya komplit aja lebih jauh itu. Otak yang ada di otak saya itu bagaimana cara mendapatkan kompetitor yang bagus. Oh, pakai logo. Jadi tersirat ke nah itu mungkin tekan KAI tadi. Pak KAI udah tahu nggak visi misi Partai Nasdem? Udah Pak. Ya Pak ini nanti jawab ya. KAI dia nanti biar nggak penasaran, nanti kan akan lanjut nanti. Tapi yang jelas refleksi itu misalkan refleksikan bagaimana negara ini tidak hanya freedom, tapi dia juga liberty, bebas, dan juga mempunyai pendapat yang boleh dikemukakan di manapun gitu. Dan berkeadilan
ketika kompetisi ini kan nggak mungkin 250 cc dengan 150. Nah ranahnya pun harus equal gitu. Ketiga adalah ketika budaya itu kan sebetulnya orang merefleksikannya seolah-olah hanya dalam kesenian tari dan lain sebagainya. Sementara budaya itu salah satunya hasil cipta karsa manusia, akal dan pikirannya menciptakan sebuah tatanan termasuk politik, bernegara, sistem sosial, keuangan, ekonomi. Wah, luar dan biasa. itu sebetulnya budaya yang dibangun oleh bangsa. Tadi kan saya terlewat ya, belum kejawab. Apa tuh? Nah, belum terjawab. Berapa target Partai Nasdem di Pileg 2024? Jawab jawab, Nasdem sebetulnya menargetkan 7 kursi. 7 kursi. Jadi menargetkan 7 kursi untuk mengantarkan kakak dia maju menjadi calon bupati Garut. Kalau Closing, Pak. ya, untuk masyarakat Garut percayalah kepada Partai Nasdem. Terima kasih. Oke, terima kasih warga Garut. Ini khususnya untuk partai-partai lain siap bersaing. Apa yang disampaikan tadi oleh kawan-kawan dari Nasdem yang memang gigih untuk merebut kursi di 50 kursi itu, maka 7 kursi akan mereka target duduki. Mari Bung untuk kembali Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.